Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Di pagi hari yang berbahagia ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-22. Dan yang menjadi nats perenungan kita bersama yaitu dalam Roma 8 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Yang menjadi tema untuk kita bersama yaitu kesabaran dan kedewasaan. Saudara yang terkasih, terampil adalah orang yang mahir dalam satu bidang atau bisa melakukan sesuatu dengan hasil yang baik. Nah, berbeda dengan bakat yang seringkali dianggap sudah melekat sejak lahir. Ya, meski anggapan ini tidak selalu tepat. Sebutan terampil didapatkan seseorang saat ia mau terus giat belajar, giat berlatih, mau mencoba dan punya banyak pengalaman. Keterampilan memang sering diidentikan dengan hal-hal yang bisa dilakukan oleh tangan kita, gerak tubuh kita, cara kita berkomunikasi, dan lain sebagainya. Namun ada beberapa hal yang merupakan keterampilan yang bisa kita pelajari, yaitu kesabaran dan kedewasaan, yang termasuk dalam hal yang bisa kita pelajari bersama. Jemaat yang terkasih, ada sebuah ilustrasi tentang 7 langkah kesabaran. Di suatu negeri tinggallah seorang kakek tua yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Banyak orang di berbagai tempat datang untuk meminta nasihat kepadanya. Suatu kali, ada seorang pria muda datang kepada kakek tua tersebut. Pria muda ini datang ke kakek tua itu untuk meminta nasihat. Sesampainya di hadapan kakek, ia berkata kepada kakek itu, "Kakek, saya merasa tidak bahagia. Saya seorang yang pemarah dan punya emosi yang labil. Tolong saya. Bagaimana cara mengendalikan emosi yang tepat, yang cepat terbakar dan tidak terkendali ini?" Setelah sejenak melihat pria muda itu, kakek tua itu berkata dengan tegas, "Anak muda, perhatikan baik-baik. Setiap kali kamu tersinggung, marah atau terpancing emosi, ingatlah 7 langkah kesabaran. Kamu harus melangkah mundur 7 langkah dan maju 7 langkah. Lakukanlah itu 7 kali berturut-turut. Setelah itu barulah kamu boleh berpikir dan mengambil keputusan untuk bertindak." Merasa mendapat nasihat yang luar biasa, pria ini yakin masalah emosi sulit terkendali yang dideritanya pasti terpecahkan. Waktu itu sudah larut malam ketika pria muda ini sampai di rumah. Ia masuk ke kamarnya dengan badan yang letih, lesu, pegal-pegal, serta perut yang lapar. Ia masuk ke dalam kamar. Di dalam benaknya terbayang makan malam dan air hangat untuk mandi seperti biasanya disediakan oleh sang istri. Tetapi seperti disambar petir, pria itu mendapati sang istri sedang tertidur lelap dengan orang lain. Saat melihat pemandangan seperti itu, kemarahan segera menguasai dan emosi pun membutakan akal sehatnya. Istri yang tidak setia, baru ditinggal sebentar saja sudah memasukkan orang lain ke dalam kamar. Dengan kemarahan yang meluap-luap, pria itu lantas berniat buruk. Tetapi spontan dia teringat nasihat si kakek tua yang bijak dan langsung mempraktekannya. Sambil menghembuskan nafas kemarahan, ia menghantarkan kakinya sepenuh tenaga. Suara hitungan segera terdengar mundur 7 langkah. 1, 2, 3, dan maju 7 langkah. 1, 2, 3. Dilakukannya itu sampai 7 kali, sesuai yang dikatakan oleh si kakek. Ternyata yang dilakukannya ini membuat kegaduhan, sampai istrinya terbangun. Ketika istrinya terbangun dan menyikap selimut,
Betapa kaget sekaligus leganya pria itu karena ternyata yang menemani istrinya tidur adalah ibunya sendiri. Detik itu juga rasa syukur terucap di mulut yang bergetar. Ia telah berhasil mencegah satu tindakan emosional yang bodoh. Entah apa yang akan terjadi jika seandainya dia menuruti emosinya itu. Hidupnya pasti akan dirundung penyesalan seumur hidup. Nah, saudara yang terkasih, dari ilustrasi ini kita dapat melihat dan belajar bahwa kesabaran adalah mutiara kehidupan yang pantas dan harus kita miliki. Saat kita berjuang tetapi belum berhasil, kita membutuhkan kesabaran. Saat kita berjuang tapi belum berhasil, kita membutuhkan kesabaran. Kesabaran dalam perjuangan bisa pula diartikan sebagai ketekunan dan tahan banting. Sadarilah saudara, bahwa tanpa kesabaran, kita cenderung mudah melakukan tindakan-tindakan yang tak terkendali, yang mengundang penyesalan di kemudian hari. Nah, sebaliknya, melatih kesabaran berarti memperkecil kemungkinan bersalah dan terjadinya penyesalan. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagi yang selama ini masih mau buru-buru, masih suka marah, ketahuilah bahwa tidak semua orang bisa secara tiba-tiba untuk bisa sabar. Karena untuk bisa sabar, harus mau belajar, harus mau berlatih diri, dan terus mempraktikannya dari hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Jangan berharap kita bisa tiba-tiba bersabar. Kalau menunggu lampu merah saja, kita tidak bisa sabar. Antri saja kita harus buru-buru. Nah, demikian juga dengan kedewasaan. Kita tidak bisa tiba-tiba dewasa. Untuk memiliki kedewasaan, kita harus mau belajar, kita harus mau berproses, bertanggung jawab, mengambil keputusan yang benar, belajar menangani situasi dengan bijak. Saat ini kita belajar dari tokoh Musa, seperti dalam bacaan kita, Keluaran 2 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-22. Waktu muda, Musa dengan cepat sekali marah hingga membunuh orang. Namun proses yang Tuhan izinkan terjadi kepada Musa, yaitu Musa diburu, kemudian ia lari ke negeri asing, kemudian menjadi gembala domba selama 40 tahun. 40 tahun ia memimpin bangsa tegar tengkuk seperti Israel. Juga membentuk Musa sehingga dalam Bilangan 12 ayat 3 dikatakan Musa menjadi orang yang paling lembut hati di bumi. Nah, tanpa proses ini Musa tidak akan menjadi sosok yang kita kenal sekarang. Hingga saat ini firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Tetapi menjadi seorang sabar itu tidak terjadi begitu saja, saudara. Seperti dengan kebiasaan kita yang suka marah-marah, tidak mau sabar, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, diberikan kesabaran. Maka siaplah menghadapi situasi yang akan memancing kesabaran. Siaplah juga mengalami masa penantian yang panjang. Memang prosesnya tidak mudah, tapi saudara, percayalah bahwa hanya orang yang mau bersabar yang akan melihat apa yang ia harapkan. Hari ini kita belajar bahwa bersabar bukanlah karakter bawaan, tetapi kesabaran bisa kita pelajari bersama. Jadi kalau saudara saat ini masih mau buru-buru, tidak bisa sabar, mari belajarlah untuk bersabar. Minta pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan saudara. Amin.